Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Firdaus Maulana dari Fakultas Ekonomi akan mempresentasikan materi konsep dasar dan perkembangan manajemen. Dan materi ini kita akan mempelajari sejarah manajemen, evolusi teori manajemen, pendekatan manajemen, pengertian manajemen, fungsi, proses, dan bidang manajemen, tingkatan manajer, tanggung jawab dan peran manajer. A. Konsep dasar dan perkembangan manajemen. Nah, di sini ada sejarah manajemen. Ilmu manajemen sudah ada berpuluhan ribu tahun yang lalu. Hal ini terbukti dengan adanya piramida di Mesir. Piramida itu dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun lamanya. Pembangunan piramida tersebut tak mungkin terlaksana tanpa adanya seseorang yang merencanakannya, mengorganisasikan dan menggerakkan pada pekerja, serta mengontrol pembangunannya. Dan masih banyak sejarah-sejarah lainnya. Evolusi teori manajemen. Di dalam ilmu manajemen dikenal 3 aliran yang masing-masing berusaha membantu para manajer untuk memahami dan memimpin perusahaannya serta mengatasi masalah-masalah di dalam perusahaan. Di 3 ini, 1. Aliran klasik yang bisa disebut classical school. Yang kedua, aliran perilaku biasa disebut behavioral school. Dan yang ketiga, aliran ilmu manajemen yang biasa disebut management science school. Nah, di sini kita akan mengenali aliran klasik yang biasa disebut classical school. Aliran ini dipelopori oleh Robert Owen dari tahun 1771 sampai 1858 dan dipelopori juga oleh Charles Babbage dari tahun 1792 sampai 1871. Robert Owen berpendapat bahwa dengan dipenuhinya kebutuhan dan peningkatan kondisi pekerja (perumahan, jam kerja, koperasi, dan sebagainya) dapat meningkatkan hasil produksi dan laba perusahaan. Nah, di sini juga ada tokoh-tokoh lain dalam aliran klasik. Ada Frederick W. Taylor. Frederick W. Taylor adalah tokoh peletak prinsip manajemen ilmiah dengan percobaan gerak dan waktu. Ada Henry L. Gann memperkenalkan sistem Bagar atau card system yang memuat jadwal kegiatan produksi karyawan disebut sistem Gann card. Dan ada Frank B. and Lillian M. Gilbert. Pasangan ini bekerja sama mempelajari aspek kelelahan dan gerak. Sekarang akan ke aliran selanjutnya. Aliran selanjutnya adalah aliran perilaku, biasa disebut behavioral school. Aliran perilaku berkembang sebab aliran klasik dipandang tidak benar-benar membantu pencapaian efisiensi produksi dan keserasian tempat kerja. Oleh karena itu, dicari upaya untuk membantu manajer mengatasi masalah di sisi perilaku karyawan. Perilaku juga mempunyai tokoh-tokoh, yaitu Hugo Münsterberg di tahun 1863 sampai 1919. Sumbangan utamanya adalah penerapan psikologi karyawan dalam membantu peningkatan produksi dan
ada tokoh Elton Mayo dari tahun 1880 sampai 1949. Terkenal dengan eksperimen perilaku manusia dalam situasi kerja, disebut sebagai eksperimen Hawthorne. Hawthorne. Eksperimen ini menghasilkan kesimpulan bahwa perhatian khusus pada karyawan dapat meningkatkan usaha kerjanya. Disebut Hawthorne Effect. Nah, yang ketiga, ahli ilmu manajemen yang disebut manajemen science school. Aliran ini mengembangkan prosedur penelitian operasional atau operasional dalam menghadapi masalah organisasi. Prosedur yang digunakan dimulai dari analisis masalah sampai dengan usulan kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut. Pendekatan sistem memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam pendekatan ini, manajer diajak untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal yang lebih. Pendekatan kontingensi. Suatu langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah dalam pendekatan kontingensi adalah bergantung pada situasi yang dihadapi oleh manajemen. Karena adalah suatu kenyataan bahwa situasi, aksi, dan hasil adalah faktor yang saling mempengaruhi dan saling tergantung satu sama lain. Aliran perilaku organisasi. Dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, dan antropologi, dan dengan metode penelitian yang lebih sempurna, para peneliti ini lebih terkenal sebagai behavioral scientist daripada human relations. 9 teoris. Di antaranya yang terkenal adalah Iris Slow and MC Gregor Dorongan. Aliran kuantitatif atau dalam kurung riset operasi dan manajemen sains. Manajemen operasi merupakan fase lain dari pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini lebih sederhana dan dapat diaplikasikan langsung pada situasi manajemen. Beberapa model manajemen operasi adalah pengendalian persediaan seperti EOQ, Economic Order Quality, ada simulasi, ada analis break-even, ada programasi linear atau dalam kurung linear programming. Manajemen operasi yang dianggap manajemen operasi sering dianggap sebagai aplikasi dan dari riset operasi. Nah, sekarang kita memahami pendekatan manajemen. Menurut Nelly Gibson, Evan Chicks, dan O'Donnell atau pendekatan dalam manajemen dapat dikelompokkan dalam kelompok, yaitu 1. Pendekatan klasik, 2. Pendekatan perilaku, 3. Pendekatan manajemen ilmu. Nah, selain 3 pendekatan di atas, masih ada pendekatan lain, yaitu pendekatan kuantitatif, pendekatan kontemporer, pendekatan situasional,
Sekarang kita akan memahami pengertian manajemen. Secara etimologis, pengertian manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. 1. Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan di 4 pengendalian atau controlling. Dengan demikian, manajemen adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Dan yang kedua, Malayu SP Sibuan. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, yang ketiga, Arifin Abdurrahman. Sebagaimana dikutip oleh M. Ngali Purwanto, yang mengartikan manajemen merupakan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan orang-orang pelaksana. Nah, yang keempat, Henry L. Six, management is the coordination of the resources through the process of planning, organizing, directing, and control in order to attain states objective. Atau yang artinya manajemen adalah perkoordinasian dari sumber-sumber melalui proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemberian bimbingan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang kelima, Husni Usman menyimpulkan esensi pengertian manajemen dapat dipandang baik sebagai proses dalam kurung fungsi maupun sebagai tugas. Nah, yang keenam, menurut Robin dan Coulter, manajemen adalah mengkoordinasikan dan mengawal kegiatan orang lain sehingga kegiatan mereka selesai efisien dan aktif. Dan yang ketujuh, menurut Malang, manajemen itu dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ke-8, menurut dan Marsish, manajemen adalah efektivitas dan efisiensi pencapaian organisasi melalui perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan sumber organisasi. Menurut Teman and Snell, manajemen adalah proses dalam bekerja dengan orang-orang dan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan organisasional. Sekarang kita akan memahami fungsi dan tujuan manajemen. Fungsi manajemen adalah proses dari langkah-langkah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi, yaitu planning, organizing, accounting, dan controlling. Nah, tujuan manajemen yang pertama, menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua, efisien secara singkat, tepat, dan berdaya guna. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Yang keempat, mengawal kinerja seluruh tingkatan manajerial. Memahami tanggung jawab dan peran manajer. Tugas dan fungsi dari seorang manajer yaitu 1. Memimpin suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, mengendalikan, mengelola, dan mengatur organisasi. Yang ketiga, meningkatkan perkembangan sebuah organisasi.
Dan yang keempat, dapat untuk mengatasi semua dari berbagai jenis masalah telah ada di dalam organisasi. Yang kelima, dapat untuk mengendalikan dan juga mengawasi suatu perorganisasian. Keenam, menciptakan rasa kepercayaan terhadap orang lain. Ketujuh, meningkatkan rasa tanggung jawab atas semua hal. Yang kedelapan, dapat mengevaluasi seluruh aktivitas dan juga kegiatan suatu organisasi. Kesembilan, menggali dan juga mengembangkan suatu sumber daya telah dihak oleh sebuah perusahaan dan organisasi. Nah, tanggung jawab ditanggung oleh seorang manajer. Yang pertama, mencapai tujuan organisasi dan perusahaan bersama dengan karyawan yang dipimpin. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap proses manajemen secara keseluruhan. Manajer mempunyai tugas dan juga fungsi di dalam manajemen. Nah, sekarang cukup sampai di sini saja presentasi saya. Apabila ada yang kurang, mohon dikoreksi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.